Kak, nggak boleh aku makan kodo. Kodok. Mundur wir. Lo tau Kan gak sih katanya mainan Kampung itu? Kodok itu isinya itu pemukiman umat Muslim di Manado Itu yang rajin bikin nasi kuning. sebelah mana tuh kampung kodo yang pakai daun kenari? Seroja itu cuma salah satunya. Semua dibungkus daun kan? Iya. Pemukiman orang-orang Gorontalo. Oh itu tuh sebenarnya dari Gorontalo si nasi kuning tuh. Iya. Oh gitu. Hah? Hah? Oh, Iya daun nggak sih? woka. Daun woka namanya. Iya daun woka. Aduh pingin gue di mana ya cari di Indonesia? Di Indonesia. Di Indonesia. Di Jakarta banyak, Wet. Gue udah pernah waktu itu dikirimin. Masa? Persis dibungkus pakai daun woka. Lu coba Google search deh. Coba search di TikTok atau di Gram. Ada. Ada beneran. ITC Mall Ambassador ada, Wet. Aku cari hari ini gue pengen makan nasi kuning ah. Nasi kuning seroja. Gue punya bicara mengenai nasi kuning ya. Gue tuh suka nasi kuning Manado. Tadinya Cakalang Oma. Lo tau kan? Tahu? Yang dari Senen itu yang di kotak-kotak gitu. Iya, tapi nggak. Iya benar. Terus? Itu kan porsinya tuh pas lah gitu, just nice. Kan deket sini ada nih di Jakarta Selatan, tapi sekarang di Gojek nggak ada. Gua nggak tahu kenapa. Kayaknya tempatnya jadi hip, terus dia nggak jualan di Gojek. Gue nemu nasi goreng Betawi pengganti kerinduan gue akan nasi kuning. Nasi kuning Pok Mun. Nasi kuning telur tuh 29.000. Kalau paket ayam lengkap 39.000. Wanjir enaknya. Tapi nasi kuning Betawi. Bentar, lo ngomongin nasi goreng nasi kuning. Tadi kepleset. Nasi kuning maksudnya. Lo dua kali keplesetnya. Iya. Lo ada nggak hal yang lo perhatiin semenjak operasi kayak kok jadi gini ya gitu? Ada nggak? Sering kepleset ya? Lo sering kepleset kalau ngomong? Iya sih. Kalau gue enggak. Kayaknya di kepala gue tuh kayak tadi ya, di kepala gue maksud gue nasi kuning. Heeh. Rasanya yang terucap nasi kuning, ternyata nasi goreng ya. Heeh. Tapi itu sih kayaknya udah lama deh. Kayak gue bikin video, ya Iwet ya. Hmm. Maksud gue Fenty Beauty, yang keluar Rare Beauty. Oh, Terus gue nyebut ini restoran tip top di Medan. Lo tau gak yang keluar apa? top top. Tip tip. Antara udah tua atau akibat operasi ya? Nggak ngerti ya Iwet ya. Kalau gue bukan salah ngomong. Katanya semenjak COVID. Wah. Kalau gue bukan salah ngomong semenjak operasi. Apa? Gue kalau pegang barang suka jatuh. Masa? Iya. Oh, lo harus latihan grip web. Kayaknya deh. Jadi ada aja begitu gue pegang set gitu. Terus gue gini gitu ya, gue diam sebentar. Kok pegang gini aja susah ya. Terus ntar gue jalan lagi. Gue pegang apa? Kok jatuh gitu. Iya. Tuh katanya gitu. Kalaupun memang iya, ya katanya banyak yang bilang rata-rata abis COVID tuh banyak yang pada on. Oh. Aduh. Oh. Gitu ya. Tapi aku tuh belum pernah kena COVID loh teman-teman. Ah, bohong. Lah, lu nggak tahu? Gue tuh perawan COVID. Ih, serem amat. Ke Singapura gitu, Bu. Ih, kok ke Singapura? Lagi banyak COVID di sana. Ini gila anjir. Aduh, ini kenapa sih? Ini gue, gurita gue. Gurita apaan sih? Lo pakai ini gorila. Stan. Oh, Nah, beli lo. Lo beli sekarang. Emang dari dulu punya. Emang punya. Sekarang kenapa miring? Dia tuh miring. Mireng. Hmm. Gue tuh belum pernah punya. Gue tuh kok gorila. Gorila apa gurita sih? Coba lihat kayak apa bentuknya. Yang 3 gitu loh. Tripod. Tapi yang deal-endil. Oh, kalau yang del gorilla pot.
Yang bisa diplenyot-plenyotin kan? Iya, yang plenyot-plenyot, gurita. Oh, kenapa lo belinya Gorilla Pot bukan beli tripod? Gue punya tripod. Di sini si gorila ini tuh ringkes aja gitu. Si tripod ini males aja gue tuh males. Lo kan pakai tripod ya? Enggak, Gue kan handphone gue bisa berdiri. males setup gitu, wet. Gue maunya yang gampang aja. Lo tau gue dong. Ganti handphone kayak gue aja, bisa berdiri sendiri. Samsung ya? Iya. Nggak suka aku hasil foto Samsung, maaf ya. Kenapa? Kecuali Samsung mau bayar gue. Nggak gitu cara mainnya. By the way, pagi ini kita mulai lagi untuk yang baru join di Dave Iwet siaran pagi. Kita balik lagi nih pagi hari ini. Gue tuh tadi scrolling berita kan ya. Terus udah gitu nggak tahu nih algoritma gue lagi kayaknya emang lagi current issue banget yang muncul. Ah, Terus kemarin tuh ada salah satu kader politik yang kepleset ngomong, Bo. Gue nggak akan sebut partainya apa segala macem ya. Tapi yang jelas dia kemudian jadi dianggap menghina capres dan cawapresnya karena salah omongnya. Yang mau gue bahas adalah bukan masalah itunya, tapi yang gue mau bahas adalah dibilang bahwa dia sudah membuat video pernyataan atau permintaan maaf. Ya, nah yang mau gue bahas adalah emang segampang itu ya? Kalau bikin kesalahan, zaman sekarang tinggal bikin video permintaan maaf. Beres. hmm, Ngerti nggak lo? Kayak, bro, nggak gitu loh. hmm, Iya nggak sih? Harusnya kan kayak, maksud gue gini ya, kayak waktu film Budi Pekerti kan juga gitu kan. ya. Apa namanya si Bu Prani dianggap melakukan kesalahan, diviralin, bla bla segala macam. Terus si anaknya yang si Jamet itu, si Angga Yunanda yang jadi apa namanya influencer bilang, "Udah, bikin aja video permintaan maaf." Mm-mm. Maka masalah selesai. Emang segampang itu, Bo? Kayaknya sih di sosial media sekarang begitu deh. Kalau kalau zaman dulu kan permintaan maaf lu bikin aja press conference permintaan maaf dianggap itu untuk menyelesaikan masalah buat publik. Kayaknya ya emang begitu. Emang menurut lu penyelesaiannya apa dong? Nggak, kalau lu dulu gue tanya, lo begitu dia bikin video klarifikasi permintaan maaf gitu, you buy it? Apa tadi sih peristiwanya? Jadi Ah, ada. kalau oke, jadi ada seorang anggota partai politik itu salah ngomong. Dia Oh, bikin video YouTubean gitulah. oh, Dia ada video di sosial media. Lalu kemudian dia salah ngomong sehingga omongannya itu menghina, ya dianggap lah menghina dan menyudutkan capres dan cawapres yang didukung oleh partainya. Gitu. oh. Sebenarnya gini, itu kan cuman konteks ya, tapi kan sekarang banyak sekali yang melakukan itu. Eh, kesalahan tuh macam-macam. Ada yang salah ngomong di sosial media, ada yang mungkin memang salah ngomong apa atau melakukan tindakan apa. Tapi yang gue pertanyakan adalah apakah benar-benar orang tuh membeli, orang tuh percaya ketika ada orang yang salah terus kemudian dia bikin video klarifikasi. Nah, kalau dari komentar teman-teman, sebetulnya most of you guys don't actually bought it. Hmm. Tapi menurut gue itu kayaknya adalah first step yang harus dilakukan oleh para pejabat teras itu deh. Dan yang memang diwajibkan gitu untuk menyelamatkan image mereka. Walaupun mungkin sih di balik layar mereka dapat teguran pasti ya, Wet ya. Hmm, tapi balik lagi ya, Dave. Yang gue bahas bukan masalah si partai politik atau apanya, tapi video klarifikasi dan video permintaan maaf. Kayaknya Kan sih itu banyak juga untuk menyelamatkan image, to save face, gitu ya. mm-mm. To save kata gua, to save face, Iya, 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 iya. Oh, oke, 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 to oke, oke. save, to save face. Tuh, Ah, dia bilang in this crack
indestructible pillars of crisis communication. Own it, explain it, promise it. Nih ya, kan tadi ada yang bilang komentar ya, itu kan FYP lo. Kalau di FYP gue tuh sama seperti komentar teman-teman, kok FYP gue drama perbotian. Di FYP gue, nah ini gue juga I actually want to brought up the subject. Ya. Ada dua influencer. Satu influencer lagi berselisih sama mantan pegawainya. Oke. Terus orang-orang tuh sibuk menanggapi peristiwanya, mereka berantem gara-gara apa gitu. Iya. Ngerti nggak lo? Iya. Terus yang ingin gue tanggapi adalah ternyata orang kita itu suka sekali ya Heeh. mengomentari masalah hidup orang lain. Iya. 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 R&D. Iya. Reisuka Ari and Danang itu. Gue tuh sampai research loh. Ini siapa sih? Who are people talking about? Gitu. Terus kan ada yang stage videonya. Dan nggak ada video yang actually from the real people loh. The real person. Ya gitu. Orang-orang biasa kayak kita yang ikut mengomentari ini ya mengenai masalah ini, bla 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 bla. Gue tuh cuman pengen bahas orang kita tuh sangat suka berkomentar ya, Wet ya. Nah, gini, gue punya beberapa sudut pandang. Wigra kalau masih nonton nanti boleh komen ya. Tapi sebelum gue kasih sudut pandang gue, point of view gue tentang apa yang lo bahas tadi, yang tadi gue omongin ini persis dengan komentarnya Ricky Yukherdi. Gue tuh merasa bahwa sekarang itu kok gampang banget minta maaf dengan bikin video daripada berpikir dulu sebelum berucap. Itu yang gue permasalahkan. Ngerti gak sih lo? Maksud gue jadi kayak ya udah, kalau lo salah tinggal taruh handphone lo pasang mirror kamera yang depan, abis itu lo ngomong saya minta maaf. Teorinya masih sama, own it gitu ya. Terus kemudian apa tadi, terus minta maaf gitu. Cuma masalahnya kayak, bro, lo nggak mau agak jaga mulut, jaga sikap, jaga kelakuan, berpikir dulu sebelum bertindak ya? Itu yang pertama. Menyambung ke cerita lo tadi, itu sama. Point of view gue adalah gini. Instead of mereka berpikir dulu untuk, should I give a comment to this case or not? Nyalain aja kameranya. Terus ikut ngomong, for the sake of the algorithm. Lu ngerti nggak? Karena banyak banget sekarang content creator yang, aduh Bo, ini adalah digital social media hack. Oh, hal ini. To grow your followers. Caranya gimana? Atau to be on FYP untuk ada di FYP. Caranya gimana? Ya udah, lu lihat aja lagi ada trending apa, you jump in. Yang lucu adalah, yang ingin gue komentari adalah, terlepas dari dua orang yang lagi punya masalah itu ya, yang lucu adalah lu semua nontonin orang-orang yang tidak ada di circle dua orang ini mengomentari masalah dua orang ini dengan point of view yang, maksud gue gini, mereka bukan psikolog, mereka bukan bukan narasumber ahli, ikut komentar aja gitu. Just a regular joke gitu loh. Nah, ikut komentar aja dan lu nonton gitu. Masalahnya adalah, Dave, termasuk lo kan nonton. Iya. Iya nggak? Iya, karena yang komentar udah lebih, yang bikin konten udah lebih dari 3, gue gini, ini siapa sih Boy yang diomongin gitu. Nah, kenapa kemudian lo jadi nonton, dan orang-orang juga yang lo bilang tadi, kenapa lo tontonin Mali gitu ya? Jawabannya adalah karena algoritmanya begitu. Oh, jadi sebenarnya salah siapa? Berarti kan gini, berarti gini. Berarti gini monyet. Nah, ini monyet. Monyet. Bangsat. Mulai kasar. Iya. Ini
Ini. Gue tuh setelah 3, gue pencet tombol button uninterested karena menurut gue gini, gue nggak mau algoritma gue kalau gue buka FYP keluarnya itu. Karena menurut gue gini, pertanyaannya adalah, eh, ini kayak telur sama ayam berarti ya Iwet ya. Karena algoritmanya misalnya gitu ya, masalah R&D ini, karena algoritmanya lagi banyak ngomongin ini, terus konten-konten creator yang nggak jelas juntrungannya ini pada ikut bikin konten ini, sehingga mereka semua kegulung deh tuh di satu algoritma ini. Oh jadi makin gede deh tuh masalah ini, iya kan? Ya, ya. Apakah kebalik? Jangan-jangan algoritmanya melihat bahwa semakin banyak orang bikin ini, terus akhirnya jadi di FYP-in gitu. Gimana sih pertanyaan gue? Gini. Sebenarnya kan lo bingung gitu. Ini sebenarnya yang memulai itu siapa duluan nih? Ya, apakah si algoritma dulu yang memunculkan ini sehingga orang jadi tahu lalu kemudian memancing orang untuk bikin komentar? Atau kemudian komentarnya yang karena banyak yang berkomentar lalu algoritmanya naik gitu kan? Ya. Oh. Sebenarnya gini, kalau gue mesti lihat dulu karena gue nggak tahu kasusnya, gue mesti lihat dulu nih akunnya siapa. Iya, Oke. nih teman-teman bilang benar. Ya, gue pengen tahu yang mana duluan kan? Iya betul. Tapi akhirnya buntutnya seperti kata teman-teman, seperti acara rating TV, Wet. Ini tuh makanan para content creator, which lead to my first and basis question. Ini kepada para content creator yang pada awal asalnya punya masalah. Kalau lu punya masalah, kenapa curhatnya di sosial media sih, Nek? Nah itu loh, aduh. Kenapa? Kalau memang tujuan lo adalah untuk membenahi masalah yang lo punya, as easy as you pick up the phone, Web, gue nggak suka apa yang lo lakukan. Can we meet and discuss about this? Oke. Instead of, gue punya masalah sama si Iwet, nyalain. Si Iwet tuh mantan pegawai gue kenalan dari Tinder. Emang nggak bener tuh, dia tuh. Gitu. Jadi sebenarnya emang lu juga sengaja kan? Gini, ini loh maksud gue dari tadi, Dave. Jadi, ini kan ada namanya medium sosial media. Ya, it's a medium. Yang gue pingin angkat hari ini juga untuk yang bertanya ya, lagi bahas apa sih? Kita lagi membahas soal budaya yang terjadi di medium platform sosial media. Oke, itu yang lagi kita bahas. Berawal tadi gue bilang, ada orang salah ngomong, bikin video klarifikasi. Itu salah satu budaya yang terjadi di sosial media. Kalau salah gampang aja, bikin aja permintaan maaf, klarifikasi, beres. Nanti kalau dikejar-kejar orang, aku sudah bikin kok video klarifikasinya and done. 2. Budaya soal marah-marah di sosial media. Ya, marah-marah di sosial media. Lo inget nggak sih, zaman Twitter dulu itu sempat ada masanya kalau ada orang merasa pelayanan di sebuah restoran, sebuah public space, di hotel, di pesawat atau dimanapun dianggap tidak menyenangkan, mereka bisa ngomong gini. Ini terutama sosial media influencer baru ya. Follower saya 100.000 loh. Saya post nih di Twitter. Lo inget nggak? Iya. Ya itu kayak nggak gitu sih caranya. Terus tadi dia ngambil cerita lagi. Ini lagi ada FYP di Twitter soal 2 orang yang berselisih paham. Ya. Lalu kemudian yang satu si A sama si B nih. Si A marah-marah di TikTok. Lalu kemudian si B menanggapi entah gimana lah ya. Pokoknya jadi rame. Lalu kemudian tiba-tiba nih rakyat-rakyat jelata yang entah siapa, warga TikTok, warga net, membuat video komentar. Iya. Menanggapi. Pertanyaan pertama, harus ditanggapin. Iya. Pertanyaan kedua, lu siapa, ahli? Iya. Yang ketiga, biar apa bro? Iya. Oh my God. Nah, sekarang gue coba bahas ya. Gue coba bahas nih. Nomor 1, bisa jadi nih memang yang berselisih paham ini memang nama-nama besar yang memang jaminan FYP.
Hmm. Jadi ketika dia bikin apapun, itu pasti akan di-push sama algoritma. Nah, rakyat jelata mau pansos, Iya, FYP aja numpang. numpang FYP. Karena mereka tahu, begitu gue pansos di sini, gue riding the wave, gue pasti naik nih. Iya. Jadi udah nggak, gue melihat gini satu ya Dave ya, yang gue bilang, pengendalian diri manusia tuh jadi rendah banget sekarang dengan adanya sosial media. Lah, Iwet, tadi kan lu bilang gini, pada masa rakyat Indonesia baru kenal Twitter kan kayaknya semua berlomba-lomba untuk julid di Twitter menjadi reviewer. Di TikTok juga, Wet. Iya. Di TikTok juga. Lu ingat nggak beberapa minggu lalu setiap kali kita siaran ada aja yang nanya, Kak, bahas ini dong. Ada satu kafe di Plaza Senayan yang ada tikusnya. Itu kan juga karena pengunjung pertama kali ngeliat ada tikus langsung posting di TikTok. Bukannya menegur si pemilik kafe atau pelayannya, Mas itu ada tikusnya loh gitu. Tapi yang lo lakukan pertama kali adalah lu cerita and you spill it on your socials. Iya kan? Dan lo berasa kayaknya gue orang pertama tuh yang nge-spill itu, Jack. Lu tahu nggak, Dave? Lu tahu nggak, Dave? Gue sebagai orang yang bekerja di korporasi ya, yang mati-matian, apalagi gue di marketing, gue jagain nama brand. Lu tahu nggak? Rasanya kayak apa? Nih ya, untuk orang yang lagi nonton 759, hampir 800 orang nonton kita. Lu tahu nggak sih paniknya kayak apa? Tim PR Plaza Senayan, tim PR Senayan City, tim PR-nya mall-mall itu yang lo videoin tikus itu lewat, lo tahu nggak paniknya kayak apa? Lo tahu nggak itu heboh satu manajemen? Iya, walaupun Gara-gara katanya kayak on that gitu. matter sih si pemilik kafenya udah ditegur tapi dia si orang kafenya udah ditegur tapi dia cuek aja ya. Mungkin karena lu negurnya staf bawah yang. Lo ngerti nggak sih, Bo? Maksud gue, bisa nggak sih semua tuh diomongin dulu di ranah offline, diberesin? Iya, sebelum dramanya lu bawa ke sosial media. Kan ini teman-teman yang baru bergabung di duet siaran pagi ya. Ngomongin apa sih pagi hari ini? Intinya yang kita omongin sekarang adalah drama sosial media. Mau politik, influencer, review cafe, apa. Emang sebegitu haus akan dramanya ya kita ya. Sampai lu tuh seneng banget nontonin konten yang isinya drama. Coba gue mau tanya. Sehaus endorfin itu kehidupan lo. Sampai lo tuh memang konten yang isinya orang ribut, orang berantem, orang punya masalah, bad reviewer, itu menyita perhatian lo. Gimana coba? Ya, gue cuman ini sih, cuman kayak apa ya, kayak mungkin basicnya emang setiap orang seneng drama gitu ya, seneng drama. Cuma lo pernah pikirin lebih panjang nggak sih ketika lo melakukan sesuatu tuh impactnya kayak apa? Hidupnya kurang drama, Wet. Makanya orang-orang tuh pada nyari Atau- bad atau- news is good news. Atau menurut gue adalah jangan-jangan memang karena drama hidupnya terlalu tinggi, mereka terlalu sulit, jadi senang juga nginjek orang lain. Oh, gimana? Gini, Bo. Manusia itu kan kalau misalnya dia kesusahan, antara dia pingin ngajak orang untuk ikut susah sama dia, atau yang kedua adalah dia akan membuat hidup orang lain lebih susah, supaya dia ngerasa bahwa I feel good. Oh iya, gue ngerti. Nah kombinasi dua-duanya tuh menurut gue isi netizen plus 62. Udahlah Iya, dia merasa diri mereka susah. Lo lihat aja cara mereka berkomentar yang judes-judes ya, yang ininya jongkok. Gitu kan, hidup mereka susah, terus mereka sibuk ngata-ngatain kehidupan orang lain supaya hidup gue susah, gue menderita, gue pengen lu ikut menderita juga. Jangan gue doang lo sendirian, enak aja lu. Iya. Gue jadi mikir ya, ini kan balik lagi tadi kan ada yang bilang level edukasi gitu ya, masalah pendidikan segala macem. Ini kan udah pernah kita bahas ya, Bo ya. Sedih banget nih negara kita mau sampai kapan gini ya, kayak begini.
karena level edukasinya tuh rendah, dimana memang pendidikan tuh sangat dibutuhkan sekali. Pertanyaan gue gini, bukan pertanyaan, tapi gue jadi kepikiran. Artinya guru-guru di sekolah dasar, sekolah menengah atas itu hidupnya berat banget ya, Bo, sekarang. Kenapa? Gue udah tahu tuh lo senyum-senyum sendiri tadi pasti baca komen habis itu lo nggak nyimak gue. Marah, emosi. Iya, bener. Enggak, bener kata komentarnya Iyeng. Bahkan ada yang bikin video openingnya gini. Gini dong, ribut-ribut biar gua ada konten gitu. Jadi intinya sebetulnya adalah Iwet. At the base of it, sorry gua nggak menyimak lo. Karena ada Doraemon, kasihan. Ini contoh netizen 62 yang hidupnya susah, pengen membuat orang lain hidup susah. Hatinya menderita, ingin membuat orang lebih menderita. Tuh Anda bukti nyata Rudiansyah. Betapa pahitnya bangsa ini. Apa kita naikin aja nih satu nih? Jangan, ngapain? Aku mau ngomong apa tadi ya? Satu, udahlah kita itu seneng drama. Dua, semua itu pengen viral, tapi nggak tahu mau bikin konten apa. Jadi begitu ada orang ribut, ada masalah, karena banyak ya Iwet ya, gue kan ngeklikin satu-satu gitu ya. Banyak loh Iwet, akun-akun yang emang isinya cuman nanggepin masalah orang aja. Jadi emang dia main sosial media cuman nanggepin masalah kiri, nanggepin masalah kanan, nanggepin masalah kiri. Nggak ada insight kehidupan dia yang dia bagi, yang punya dia sendiri. Nggak ada. Zero. Nah itu nih ada yang nanya namanya Mas Abi. Tapi kalau kayak bakso tikus yang benar-benar kita buktiin bahwa itu memang tikus, apa harus diomonginnya offline, Kak? Iya. Selesaiin di offline. Gitu jadi tanya. Di mana? Itu serem amat. Gue nggak tahu, cuma maksud gue kayak tadi gue ngomong, nih sekarang lo simak gue tolong. Ya, oke, sorry, maaf. Gue bilang tadi bahwa guru-guru zaman sekarang tuh berarti lebih berat hidupnya karena satu, mereka harus mengajarkan apalagi di level sekolah dasar, sekolah menengah atas gitu ya, bahwa bagaimana harus bersikap di sosial media, bagaimana menanggapi hal-hal yang viral sekarang di luar dari pelajaran-pelajaran yang mereka ajarkan. Iya nggak sih? Karena menurut gue itu penting sekali untuk diketahui. Kayak gimana sih bikin konten, gimana sih kemudian bersosialisasi di sosial media itu. Terus yang kedua, weekend kemarin tuh gue datang ke sebuah acara yang bercerita tentang bedanya jurnalisme dengan citizen journalism. Ini menarik. Coba lo ajarin kita. Apa bedanya journalism dan citizen journalism? Sebelum masuk ke situ, mungkin ada teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris. Gua artiin dulu ya. Bahasanya ini lebih halus dong. Kalau dibilang nggak bisa bahasa Inggris kan kayaknya menyinggung ya. Biar sama, coba kita artiin dan kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Gitu. Biar sama, mari kita coba pakai bahasa manusia ya. Anjir, jahat tetep. Jadi jurnalisme tuh tau lah ya. Jurnalisme itu, gue nggak bisa mengartikan lagi. Ilmu jurnalistik, wartawan lah gitu ya. Sementara kalau citizen journalism itu adalah yang banyak dilakukan oleh netizen saat ini. Kita nih, content creator kita nih di TikTok nih udah to be specific. Kita nih citizen journalism. Citizen journalism. Ada tikus lewat, lo videoin, lo post. Ya. Emang boleh setikus itu? Ada boti-boti berantem, lu komentar. Itu citizen journalism. Ada demonstrasi di jalan, lo videoin, abis itu lo post. Ada kebakaran, lo videoin, lo post. Ada banjir, yang ternyata genangan, lo bilang banjir, lo post. Itu citizen journalism. Ya, tidak mencari tahu,
sebenarnya apa yang terjadi, tidak mencari narasumber untuk mengetahui apa yang terjadi, dan kemudian narasumber nggak cuma satu, tapi harus dua, minimal dua. Jadi harus dari dua belah sisi, nggak boleh satu sisi aja, gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah lo harus netral. Kalau jurnalistik tuh kayak gitu. Ya, jadi satu adalah lo cari tahu dulu, lo riset dulu, lo cari narasumber, baru kemudian lo membuat bukan summary, tapi bukan kesimpulan, tapi recap lah. Tapi recapnya tidak boleh berpihak, lo tetap harus netral. Itu jurnalistik. Dan jurnalistik itu diatur oleh Dewan Pers. Ya, jadi lo nggak bisa sembarangan tuh. Semua ada aturannya, semua ada undang-undangnya. Kalau sampai lo salah tidak melakukan itu, maka lo bisa kena sanksi. While citizen journalism tidak ada itu semua. Ya, nggak ada tuh. Jadi bubar aja, semua diangkat, semua diomongin, semua begini, semua begitu. Suka-suka lo, gitu ya. Nah, permasalahannya gini, betul ada yang namanya demokrasi berbicara. Kita bebas mengungkapkan pendapat kita. Kita bebas mengupload apapun di sosial media kita. Bener nggak? Cuma masalahnya adalah di post sesuatu itu yang bermanfaat gitu. Itu gue tuh sebenarnya ya, terlepas dari, kan ada yang komentar, kalian berdua kayak hidup kalian udah bener aja. Bukan masalah bener atau salah. Tapi kan biasanya kita siaran pagi itu, kita nih diskusi sosial ya. Tadi ngomongin telur sama ayam. Si content creator itu bikin konten menanggapi orang pada berantem karena tahu pasti FYP. Kalau gue kan, again, locus of control gue itu adalah ke dalam diri ya. Lo nggak pengen apa bikin konten yang jauh lebih menginspirasi? Kalau memang gitu ya, seumpama lu pengen menanggapi masalah kehidupan orang yang lagi berantem, lu cari angle yang kenapa ya mereka berantem, apa sih yang membuat persahabatan awalnya manis kemudian berbuntut pahit, you know? Benar. Ada insight-nya yang dibagi gitu, nggak cuman masalah garam sama gula dapur doang. Masalahnya gue sekarang sadar sih Dave, kita penyiar, kita itu basicnya memang trainingnya semi jurnalis. Kita kan diajarin waktu siaran dulu adalah cari angle. Ada current issue yang lagi diomongin orang, lo pingin omongin juga, tapi ini masalah politik, sementara radio lo tidak memperbolehkan itu, atau acara lo tidak memperbolehkan itu. Maka cari angle-nya supaya lo bisa masuknya halus. Contoh kayak tadi tuh soal si anggota politik, kan kita emang udah janji kita nggak mau ngomongin anggota politik, kita nggak mau ngomongin politik kan? Iya. Angle gue adalah bukan gue ngomongin si politiknya, gue ngomongin soal emang harus ya kalau bikin salah langsung minta maaf. Segampang itu zaman sekarang, ngerti nggak lo? Nah, tidak semua orang punya kemampuan itu. Iya betul, iya sih. Itu susah loh, Bo. Gini. Beda penyiar prime time sama penyiar regular time. Penyiar yang pagi, penyiar sore yang siaran berdua, sama penyiar yang siaran sendiri. Kita itu kan kalau yang siaran berdua terlatih untuk improvisasi, terlatih untuk selalu terupdate dengan current issue, terlatih untuk mengolah angle, terlatih untuk semua itu harus dikemas dalam sebuah obrolan yang entertaining. Bener nggak? Tapi tidak semua orang punya kemampuan itu, tiba-tiba sekarang punya senjata untuk bikin konten semuanya gitu. Iya, betul apa kata Glow Me Up. Kita tuh entitled generation. Semua orang merasa bahwa gue punya hak mengomentari, gue punya hak bikin konten. Apa lo? Terus ada komentar lucu gini. Itu dah makanya kalau pelajaran IPS sama IPA jangan pada bolos. Nggak, tapi benar loh, menurut gue kacau sekali loh kalau bangsa ini tuh, gue nggak tahu ya apakah di Amerika juga mengalami hal seperti ini, apakah di Singapura mengalami hal seperti ini, apakah di Malaysia nih, gue ngomongin negara tetangga aja dulu deh,
Apakah hal-hal seperti ini juga terjadi gitu? Maksud gue kayak, ya Allah, capek banget deh nih ngeliatin begini-beginian. Well, at least gini ya, to break the cycle, what we can do is, kalau lu merasa bahwa that kind of content itu tidak insightful, tidak mendidik buat lo dan circle lo pencet aja uninterested. Ya. Sehingga karena menurut gue ya Iwat, algoritma itu kan mesin itu yang bikin kita lo manusia, Nek. Iya, betul. Jangan lo serahkan algoritma, anjrit algoritmanya nih yang nyodorin gue, ya lo do something about it. Ya, setuju sih. Gue sih ogah tiap kali ngeliat orang berantem gitu dari account yang menanggapi gitu. Gue uninterested. Iya. Tapi ini menarik deh. Tadi ada yang bilang katanya di negara lain juga gitu. Kok Kak Arifin Bebetura. Lo tau nggak sih ada drama Korea yang tentang gimana caranya membuat image dan menaikkan image seorang content creator? Gue lupa lagi judulnya. Ada drakornya bagus. Oh iya, Tahu. kita pernah dapat Perempuan. rekomendasinya tuh drakornya dari Hana produser kita. Iya, gue nonton. Apa ya? Siapa ya? The Celebrity bukan? The Celebrity, betul, Celebrity. Itu menurut gue relate sih dengan kehidupan kita. I mean our circle kan juga gitu, Dave. They create drama amongst them to make them viral. Iya. They created story to make them viral. Gimik-gimik kita pacaran yuk, Bo. Gimik-gimik kita ini yuk, Bo. Gimik-gimik kita itu yuk, Bo. Gitu. Nggak ada gimmick, nggak ada seru ya Kak. Lo udah mulai belum tuh disuruh bikin gimmick di acara di TV? Enggak. Gimana mau laku? Biarin aja. Apa adanya aja, Bo. Nggak ada gimmick-gimmickan. Tapi sedih ya, maksud gue kayak ya, tapi that's entertainment industry ya, nggak di Indonesia, nggak di mana-mana, semua juga pasti harus pakai gimmick kayaknya ya. Dan social media juga entertainment industry. True. Jadi janganlah mudah percaya dengan ribut-ributnya drama rumah tangga yang lo lihat di TikTok gitu. Si A sama si B kayaknya pisah cerai. Aduh, bumbu semata yang. Gue ngaku. Apa? Mungkin itu sebabnya kenapa terus kemudian followers sosial media gue segitu-segitu aja. Gitu ya, nggak yang boom gitu ya. Gue pernah ada masa di mana sosial media gue tuh stuck di 90 ribuan followersnya. Semua teman-teman gue tuh udah kayak ratus ribu, juta-juta gitu ya, udah pernah tuh. Itu kejadian. Terus gue gini, ini kok waktu itu sampai akhirnya satu kali gue breakfast sama Gigi, Bo. Sama Gigi, sama Luna, sama Ayu. Oh, udah bom semua dong tuh. Ya kan? Terus kita foto. Ya foto aja, mendokumentasikan gitu. Terus gue post gitu foto itu. Lu tahu apa? Dari 90 ribu followers gue nambah 97 ribu. Nambah 7 ribu. Dalam 2 hari apa 3 hari gitu. Terus gue gini, damn, ini kan yang sebenarnya selalu gue omongin di kantor, how to growth, how to hack your social media growth gitu. Celebrity. Terus gue gini, gue penasaran deh, gue pingin eksperimen sama diri gue sendiri. Social experiment. Social experiment. Tapi ini kan sendiri, kalau social experiment kan melibatkan banyak orang. Oh iya. Terus gue gini, gue mau bikin 100 ribu. Terus gue bilang sama temen-temen gue kan, gue bilang di podcast kan, gue bilang, guys, nih followers gue stuck. Gue mau buletin jadi 100 ribu. Terus gue lihat nih, oh Luna nih. Gue bilang sama Luna, Lun, gue mau naikin followers gue ya. Oke. Kita persering ya konten berdua. Oke, dia bilang gitu. Bikinlah konten terlepas dari memang gue berteman baik sama dia ya. Bikin konten dar, bener, Bo. Naik 100 ribu. Pansos. Kata lainnya, bahasa gampangnya pansos. Terus gue gini,
Cuma masalahnya adalah ada yang kemudian ketagihan dan melanjutkan atau ada yang stop. Bukan stop, tapi kayak, oh udah ternyata bener, ini hacknya. Oke, berarti what you learn from that experiment is social media hack adalah memang riding the wave, viral, ikut serta dalam apa yang viral, iya kan? Kalau lo pengen jadi selebriti, lo main sama selebriti. For you, gue melakukan hal itu enggak tuh, Wet. Nah, mesti dicari siapanya. Waktu gue post kemarin abis dari rumah sakit gue main sama Karen, enggak tuh follower Instagram gue. Ya lah, enggak nambah-nambah gimana-gimana, biasa-biasa aja. Ya. Berarti kurang terkenal ya Karen ya. Bukan kurang terkenal. Gini, Bo. Bukan Kurang kemakan. kurang kemakan. Itu bahasanya. Ada yang kemakan, ada yang nggak kemakan. Dan ternyata warga Konoha, kalau bilang teman-teman kan bilang adalah warga Konoha gitu ya. The Konoha people ini memang makannya adalah yaitu tadi Raffi Ahmad, Gigi, Luna Maya, Maxime Gutierrez. Gitu. Paham. Lucu ya. Memang seperti yang teman-teman ketahui ya bahwa diskusi kita di duet siaran pagi itu kan banyak sekali mengenai current issues ya, the sound of the city, dan entah kenapa pasti banyak nyerempet-nyerempetnya ke tabiat dan perilaku kita di sosial media. Karena memang sosial media itu mengisi hampir 75% dari hari-hari kita. Iya apa enggak sih? Betul. Iya kan? Betul. Mengisi 75% dari hari-hari kita. Dan gue nih sebagai si dinosaurus ini, gue memang lagi banyak belajar aja, diajarin iwet, diajarin ini, diajarin itu, dan gue banyak mengamati, oh begini toh ternyata dunia sosial media itu. Iya. Dan betul apa kata Sahat, selebriti juga ada levelnya. Iya. Karena social media people juga ada kastanya ya, dan kastanya itu masih hitungannya berdasarkan itu ya, jumlah follower. tergantung. Kastanya buat apa? Tapi kayak misalnya gini, kalau untuk narik followers, ya jumlah followers, how powerful dalam artian kayak dia lagi dibahas atau tidak, apakah memang dia bisa disebut sebagai social media darling. Darling nggak harus baik ya. Jahat juga bisa darling loh. Gitu ya, karena attention grabber gitu ya. Dia selalu menarik perhatian, attention puller. Atau yang kedua adalah memang ada yang very honest dengan followers yang tidak banyak tapi menghasilkan penjualan. Itu juga powerful. Tapi kalau yang kayak gitu powerfulnya buat brand. Gue nempel dia aja supaya kemudian nanti sales gue jadi bagus gitu. Oke. Nah kalau gitu ini karena ini udah mau tutup tahun ya, boleh nggak sih kita sedikit membahas mengenai menurut lo apa tuh tren digital social media di tahun 2024? Kan beberapa waktu lalu sempat bilang sempat ada ramalan, aduh ini udah bubble, udah bosen kayaknya orang dengan dunia digital. Nggak terjadi tuh, orang masih gila-gila aja di dunia digital. Kalau menurut lo, diskusi yang terjadi 2024 kayak apa tuh tabiat kita di dunia digital, Wet? Nomor satu, sosial media masih akan boom. Nggak akan mungkin ditinggalin. TikTok makin gila. Oh ya? Ya, TikTok makin gila. It's definitely. TikTok makin gila. Lalu kemudian sosial media akan sangat gaduh sekali tahun 2024 karena ada pilpres. Gaduh, pecahkan saja gelasnya sampai gaduh. Ya, sebenarnya ini kalau ngomongin tren tuh kan selalu berangkat dari apa yang sedang terjadi dan kita masih lihat bahasa akan terprediksi terjadi di 6 bulan ke depan gitu ya. Pilpres tuh kan masih buntutnya sampai 6 bulan ke depan tuh, sampai di Juni lah paling enggak. Ya kan, itu satu. Artinya apa? Selebriti, content creator itu harus berusaha keras untuk bisa beat up, untuk bisa mengalahkan algoritma dari
bukan kericuan, tapi noise atau suara-suara atau konten-konten dari Pilpres itu. Oh, oke. Ya, terus Ya kan kita nggak udah lihat tuh beberapa selebriti udah mulai menunjukkan warna maksudnya? berpihak, Oh, oke. ya kan? Nah, di situ tuh ketika mereka udah mulai menunjukkan warna, artinya akan ada selipan-selipan konten di mana mereka akan membuat konten-konten untuk paslon-paslon tersebut. Hmm. Gitu. Jadi kedepannya akan seperti itu. Terus kalau lo bilang tadi bubble mungkin di startup kali, bukan di digital social media kayak gini. Kalau social media sih masih akan gila. Kalau bubble startup, kalau kata ahli-ahlinya, kita kan baru mulai ya, Bo, agak terlambat startupan itu. Ini baru bubble pertama yang kemudian pecah, lagi drop. Tapi mereka akan bounce back, nanti naik lagi. Amerika tuh udah bubble keberapa gitu. Jadi kayak startup tuh udah stabil sekarang di Amerika atau di negara maju. Hmm. Gitu. Iya sih. Apa? Iya. Gue tuh ingin menyikapinya gini loh. Kembali gitu ya. Teman-teman, Anda sebagai content creator, nggak pengen apa ya? Don't you think you will sleep better at night if you make contents that are inspiring, educating, lifting people's mood instead of memberikan cuka di luka kehidupan orang gitu. Gitu loh. Gue tuh lebih menghargai konten yang kayak semalam gue nonton, I came across this content. Rupanya dia udah pernah dikenal, diundang ke Brownies. Cewek dari Sukabumi, Iwet, mukbang makan, kontennya dia cuman makan dan dia sehari bisa makan sekilo cabe, Wet. Jadi makan apapun pakai cabe, udah cuman dia makan aja gitu. Gue tahu. Iya. Gue lebih menghargai konten-konten yang seperti itu loh. Maksud gue minimal lu tidak memberikan pendapat yang dirasa tidak perlu, tidak meracuni pikiran orang dengan hal-hal yang asal gitu tanpa lu mengetahui duduk perkara dengan baik gitu. You know, kan biar bagaimanapun kalau lu ngepost konten sesuatu, lu tuh punya tanggung jawab moral loh bahwa konten lo harus bisa mendidik, inspiring, dan konten-konten itu kan sebetulnya kayak bumerang ya Iwet ya. What you put out there pasti will come back to you. Iya. Will come back to you. Iya. Makanya sekarang ya FYP gue tuh gue lebih suka nontonin Nanakut, si Bung Bung. Hah? Nanaku tuh apa? Yang konten creator makan-makan gitu, review makanan. Gue nontonin itu aja sekarang. Jadi kayak gue pingin juga nyobain gitu. Bubur, rujak sultan gue cobain kayak gitu-gitu. Ini ada Bobo. Dia bilang gini, tapi TikTok penggemarnya bocil sih, under 25. Besok pilih A, besok B, besok C. Gue akan bilang, justru kita yang harus memahami dan mengetahui serta cari solusi gimana caranya supaya besok pilih A, besok pilih B, besok pilih C ini, kemudian akhirnya adalah D yang kita mau dia pilih. Itu yang harus lo pikir. Iya, sama Bukan salahin audiensnya, bukan lo salahin audiensnya, lo pikir gimana cara membuat mereka mengikuti apa yang lo mau. Iya, gue ingin mengembalikan apa komentar netizen 62. Kan setiap kali gue ngepost video gitu ya, ada aja 1-2 tuh yang komentar gini, yang kayak gini jangan dikasih panggung. Maksudnya yang kayak gue nih, yang lembayung kemayu. Kalau gue tuh mau ngebalikin gini, yang kayak lo justru harusnya jangan dikasih panggung. Ngerti gak sih lo, yang cuman nggak mencampuri kehidupan orang lain tanpa basis yang kuat gitu. Oh, Abraham udah gue blok ya guys. Gitu. kasihan. Abraham nggak punya teman, dia nggak punya Iya. teman. Soalnya temannya di penjara semua. Kesian. Ya anyway, kayak gitu sih. Jadi balik lagi dari obrolan yang pertama, untuk teman-teman yang baru aja gabung di Dave Iwet siaran pagi,
Apa namanya? Gue mau nanya ini. Tadi kan ada yang bilang ini, kita ngomongin 2024 gitu ya. Battle of TikTok dan IG Reels. Emang lo lebih seneng nonton apa? TikTok apa IG Reels? eh Jawaban gue adalah TikTok. Jawaban Oh, gue TikTok. Tapi setiap platform itu punya fungsinya masing-masing. oke. Coba enlighten us. Kalau fungsinya IG Reels apa? IG Reels itu untuk segmen yang lebih suka visual. Untuk ibaratnya tuh kayak misalnya gue ngasih contoh apa ya? IG Reels tuh kayak Zara Mm-mm. ya. Kalau TikTok? TikTok itu kayak apa yang mass ya sekarang ya, brand. Oh, Tapi yang multi 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 apa namanya, multi macam-macam gitu multi brand, barangnya. multi brand. Bukan multi brand, multi SKU gitu. Apa ya Pojok contoh? pojok busana, Ramayana, Ramayana, Iya, kayak Ramayana kali ya. Ramayana. Heeh. Tinggal sekarang lu mau menjangkau yang mana? Oh, Matahari, Ramayana gitu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya memang lo mau menjangkau, jadi memang lo harus pinter gitu menggunakannya untuk yang mana. Kalau kayak misalnya gini, gue mau nge-build sesuatu atau gue misalnya kepingin menjangkau lebih banyak audiens gitu ya, Hmm. supaya orang lebih kenal gue pakainya TikTok. Hmm. Tapi kalau misalnya gue mau ngomongin sesuatu yang sifatnya lebih niche, lebih eksklusif, lebih elegan, lebih luxe gitu, gue ngomongnya di Instagram. Oh, oke. Dia freeze ya tuh guys. Apa gue yang freeze nih? Enggak. Halo, Itu. tes, cek. Ya. Iya. Betul ya, dan teman-teman juga ternyata Iya. udah pada tahu ya bahwa IG Reels itu lebih eksklusif gitu. Betul. Iya. Iya, iya. Jadi gue tetap pakai dua-duanya. Tetap tetap gue utilize. Begitu pula juga dengan Twitter. Twitter nggak gue tinggalin. Kalau misalnya gue mau mengungkapkan sebuah pemikiran, itu gue taruh di Twitter. Hmm. Kan kata Wigra gini, karena TikTok itu content distribution platform, true. Cimiu tuh apa sih, Cimiu? Cimiu. Correct me if I'm wrong. Oh, Cimiu. Ah, gue pikir Cimiu tuh cewek. Cewek. Bukan. Cimiu. Correct me if I'm wrong. Kalau Correct me if cowok I'm wrong. cemong. Oh, correct me if I'm wrong. Oh, Cimiu. Oh, lucu ya. Iya. Iya, iya, gitu. Jadi kalau misalnya gue mau lebih mass, itu gue hajar di TikTok, gitu. YouTube kan juga ada YouTube short video sekarang. Nah, itu insight-nya beda lagi YouTube Short. Apa tuh? Anak-anak kecil banyak sekali ada di YouTube Short. Masa? Gue ngobrol sama semua anak kecil SD ya. Hah? Ya, gue ngomongin SD ya, level SD ya. They all are on YouTube Short. Crazy. Kenapa anak-anak SD sukanya nonton YouTube Short? I don't know. Gue belum sampai ke situ, tapi gue gini. Oh, nih anak-anak kecil ini semua YouTube Short ya. Jadi gue tuh kan kalau kawinan keluarga gitu kan selalu ponakan-ponakan gue ngumpul gitu kan biasanya mereka. Terus gue ngeliatin gitu, they are on their phone or on their iPad or on their tablet gitu. Ganti. Terus gue ngeliatin gitu, apaan nih? Either game, mobile game. Mobile game itu contohnya Roblox. Mm-mm. Itu semua main Roblox. Iya, ponakan gue Terus juga kemudian dari base-nya biasanya dari online game mereka, terus mereka cari di YouTube Hmm, videonya, so they watching YouTube. iya. Sebenarnya Facebook juga punya ya, Facebook Reels ya. Jadi sekarang semua punya ya. Iya, tapi Facebook Reels tuh gue nggak pernah nemuin ada orang yang ngomongin Facebook Reels. Oh, gue juga sih. Apakah does anybody watches Facebook Reel? I don't know. Kalau enggak mau gue tutup aja. Duh, anjrit, punya siapa itu? Gitu. Oh, sama kalau YouTube itu masalahnya bisa dikontrol, Dave. Ada parenting control apalah itu kan, parent control apalah itu.
Iya, 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 iya. Even siaran kita aja nih, gue masukin age restrictionnya loh, Wet. Oh iya? Mm-mm. Lo Jadi masukin berapa ya? pilihannya cuman 18 tahun ke atas. Oh ya udah, oke. Karena Iya, maksudnya gue biar nggak ada bocil-bocil yang belum waktunya gitu loh iya, iya, nontonin iya, kita. iya, 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 benar, 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 benar. Oh. Itu yang gue coba cari tahu, terus ternyata hasilnya oh kayak gini nih. Jadi kalau mau ngomong sama anak-anak tuh lo ngomong di YouTube Short. Oh, oke. Karena apa? Kalau lagi bengong gitu ya, gue suka ngomong kalau kalau gue kan sekarang semua gue kerjain sendiri ya, maksudnya sosial media gue ya gue kerjain sendiri gitu. Gue tuh suka bilang sama manajer gue gini, emang akhirnya gue menyadari ya bahwa membuat konten untuk sosial media itu it takes a lot of creativity, it takes a lot of effort, it takes a lot of time. No wonder sudah didesignated orang-orang yang emang kerjaannya ngurus sosial media untuk brand, untuk persona gitu. Iya nggak sih, Iwet? Karena it's a full-time job. Agree, 100% agree. It's a full-time job. It's dan it takes a lot of time gitu dan aduh, can be tiring sometimes. Ya, gue tuh acung jempol ya untuk ada satu, I think she is the TikTokers of the year. Namanya Vina ya. Namanya siapa sih guys? Bantuin deh. Vina itu yang dia pegawai BUMN, terus Oh, kemudian dia membuat konten TikTok. She was big on TikTok. Maksudnya she is big on TikTok. Dia mulainya di TikTok. Tentang bagaimana Vina Mulyana, betul. Vina iya. Mulyana. Heeh. Oh my god, dia memulai kontennya itu memang benar-benar cerita kayak gimana caranya berkarir di BUMN, gimana Oh, caranya untuk bisa, you know her right, hmm. ya kan, gimana cara survive di BUMN dan sebagainya. Dia benar-benar dan dia cerita gitu bahwa aku itu bikin kontennya adalah pulang kantor, dia bikin skrip malam, terus dia take. Jadi kontennya selalu bikin adalah after work. Bina HRD, ya. Iya, Vina Mulyana itu menurut gue kayak wah gila sih. Dia benar-benar spare waktunya dia untuk membuat konten, which balik lagi, it's a full time job. Ketika dia udah dari pulang kantor sampai malam, itu benar-benar dia bikin konten, bikin skrip, dia ngomong, dia syuting pakai ring light, pakai apa segala macam, and she is very consistent. Nah, gue tuh jauh lebih menghargai orang-orang yang begitu, Iwet. Maksudnya my hats off to those kind of people karena konten-konten lu tuh ada tanggung jawab moral. Gue Iya. suka gitu. Dan satu lagi yang gue lihat adalah gue tidak melihat intensi dia dari awal untuk aku pingin jadi TikTok superstar. Enggak. Dia cuman bikin aja terus. Tapi mungkin ya satu waktu pernah kayak dia bikin segala macam konten, terus tiba-tiba ketika dia ngomongin konten BUMN itu tentang gimana caranya untuk masuk ke BUMN, dimakan kontennya. Terus dia lanjutin terus. Kan kadang-kadang gitu ya, lu tuh harus aware gitu ketika lo menjadi content creator. Konten apa nih yang dimakan? Hmm, Ketika konten itu dimakan, lalu lanjutin terus bikin kayak begitu. ya betul. Vina kelasnya emang beda. Iya betul, 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 betul. Satu insight lagi, Dave. Satu insight lagi. You have to know, anak-anak yang umurnya di bawah gue, yang millennials to Gen Z, mungkin yang millennials kali ya, itu banyak banget yang pengen masuk jadi PNS Oh iya. dan BUMN. Oh, Apalagi semenjak pandemi. kenapa begitu? Satu nih ya, yang gue amatin masalah pekerjaan. Satu nih apalagi anak-anak di bawah gue deh, pokoknya lahir tahun 89 ke bawah. Oh, Satu adalah mereka nggak mau lagi kerja di startup. lebih ke BUMN, heeh. Yang kedua adalah mereka mau jadi ASN atau PNS Heeh. atau mereka kerja di BUMN. Kenapa? Kalau PNS, ASN tuh memang ya aman banget aja gitu ya, karena yang mereka cari itu sekarang stability. Mereka nggak mau susah. Gue Oh. nggak mau tuh kena resiko dipecat. Gue nggak mau tuh resiko perusahaan swasta gue nggak dapat uang pensiun. Gue mau pokoknya hidup gue stabil. Gue trauma banget ngelihat bapak ibu gue susah waktu pandemi. Gue trauma banget ngelihat
om gue, kakak gue kena layoff. Yang paling aman adalah ASN sama BUMN. Kenapa BUMN? Karena BUMN masih semi swasta kan. It's a company. Stability. Bener, gue sampai gini. Anjir, susah banget sekarang nyari talent. Iya, kemarin gue ini lupa kan mau dibahas besok deh ya. Kemarin kan sempat ada job fair tuh di Depok. Terus gue mau membahas, gue kirim ke lu deh Iwet beritanya. Gue mau membahas katanya angka pengangguran di Jakarta tuh lagi tinggi-tingginya. Gue tuh pengen ngebahas itu. Lupa, itu kan berita beberapa hari lalu ya. Tomorrow, yes, tomorrow. Udah jam 8 soalnya. Iya, tomorrow yes. Tomorrow ya, kita ngomongin soal lapangan pekerjaan ya. Abis ini gue mau cari Vina. Vina nama account-nya apa sih Vina? Vina Mulyana. Mulyana apa Mauladi tadi? Hah? Vina siapa sih guys? Coba guys, bantuin dong guys. Vina HRD. Vina siapa guys? Vina HRD. Vina Maulina. Mulyana KB. Hah? Maulina. Mulyana, banyakan Mulyana. Oh, Vina Mulyana. Tuh Ketik kan. aja Vina ntar keluar kok, pokoknya hijaban cantik gitu. By the way, Wigra, satu lagi apaan Wigra? Apa? Oh nih. Wigra bilang untuk TikTok yang suka bahas soal crisis comes Molly McPherson PR. Oh oke. Thank you Wigra. Molly McPherson. Oke. Molly McPherson. Iya, oke. Molly McPherson. Oke. Abis ini aku cari itu sambil aku sarapan. Kamu sarapan apa pagi ini? Aku punya burger. Burger beli di mana? Mutual Gourmet dong. Oh, enak banget. Aduh, gue gak punya sarapan lagi pagi ini. Pengen nasi kuning. Abis ini gue mau kemana? Mau kemana lo? Gue mau meeting di Puri Indah Mall. Anjrit, klien gue gak mau geser lo, Bo. Dari Puri Indah Mall. Gue udah bilang ini, yang tengah aja. Iya, di tengah Puri Indah Mall. Itu tengah dari mana? Tadinya di mana sebelum pindah ke Puri? Iya, daerah Jakarta. Itu Jakarta mana sih? Daerah situ-situ juga. Barat. Daerah situ-situ juga. Yang udah nih. Kamu? What are you planning to do? Nggak ada yang beda, masih sama. Mau ngejahit wig ya? Aku ada meeting hari ini, terus kemudian ada satu regroup untuk krisis jam 9 nanti. Seru deh kalau ada krisis gitu, Bo. Emang lo lagi ada krisis dalam hidup lo? Enggak, gila, krisis perusahaan. Kan agensi gue ngurusin krisis juga. Seru. Crisis Management Control. Yes, crisis management control. Seru banget. Antara lu kayak asam lambung naik, terus kayak, tapi gue berperan apalah, tapi kayak mesti mikir, tapi pusing, tapi nggak bisa tidur. Gitu. Tapi kan lu berasa hidup lu tuh penting gitu ya. Lu berasa hidup lu penting ya. Iya, lu berasa lu tuh Olivia Pope di film Skandal. Nah, itu dia. Benar. Skill lu tuh dibutuhkan gitu ya. Iya. Tanpa lu tuh kayaknya akan menggulung gitu ya. Iya. Terus yang lo begitu datang gitu, oke, coba aku lihat datanya dulu. Oke, ini gimana? Hasil risetnya apa? Ini apa? Genting ya. Seneng banget pasti lo kan monyet. Lo harus kali-kali ngerasain, lo kecanduan pasti, percaya sama gue. Ketagihan lo. Gue kalau lagi krisis gitu ya, kalau lagi ada klien krisis, gue pasti pakai rok sepan, rok pensil. Gue suka sekali perempuan pakai rok pensil, rok pensil. Gue udah tahu banget. Lo pasti langsung yang pertama lo bayangin adalah baju apa nih? Iya, baju apa? Baju is key, baju sama dandanan. Benar. Gue banget. Makanya klien-klien komunikasi gue, kayak gue nih banyak klien private.
pasti jajaran VP gitu yang diempanin ke gue pasti untuk urusan boosting confidence gitu. Pasti gue gini, ibu bajunya nggak gitu kalau udah VP bu. Bener. Lo kalau kalau kayak krisis gitu kan pakai blazer tuh pasti kan ya, pas lo lagi presentasi menghadapi apa-apa. Blazer lo tuh yang pakai padding atau yang apa yang gimana tuh lo tuh? Padding dong, padding. Karena shoulder itu menunjukkan wibawa dan juga kekuasaan. Balmang tuh kayak balmang ya, balmang yang double padding gitu ya. Iya. Shoulder tuh harus up gitu. Structured gitu ya. Nggak boleh slouchy. No. Nggak boleh. Kalau yang buat hari-hari itu siapa tuh kira-kira? Jan Sober gitu masih bisa nggak Jan Sober? Emang lu lagi pengen beli Jan Sober, gue tahu isi kepala lo. Kayaknya kalau lagi kayak gini-gini tuh Jan Sober keluar semua tuh, wah bahagia gitu hidup lo tuh. Structured gitu ya, cus dia diwujudkan deh kak. Udah jam 8:06. Yuk Oke, yuk pamit ya. Seru ngobrol besok ya yang. Bye. Dah.